Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentu kabarnya baik-baik saja ya. Dan dengan harapan kita semua bisa belajar bersama dalam kondisi yang sehat. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Anak-anak, yuk berpikir bersama. Kira-kira apakah yang terjadi jika kita tidak mempunyai rangka? Banyak sekali jawabannya ya. Untuk bab pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang rangka, kita bahas tentang sendi, juga otot. Untuk yang pertama, kita bahas tentang fungsi rangka manusia. Setiap tubuh kita memiliki rangka yang masing-masing memiliki fungsi: 1. Memberi bentuk dan menegakkan tubuh. 2. Melindungi organ dalam tubuh. 3. Tempat menempelnya otot. 4. Tempat terbentuknya sel darah. Dan 5. Sebagai alat gerak aktif. Macam-macam tulang. Untuk pertama, kita bahas dulu yang atas, tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian muka dan bagian kepala belakang. Kita lihat bersama ya. Untuk bagian belakang, kepala belakang, tengkorak belakang, ada tulang dahi, ada tulang ubun-ubun, ada tulang kepala, tulang pelipis, dan tulang baji. Untuk bagian muka, kita dapati ada tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, dan satu lagi ada tulang air mata. Yang kedua, kita bahas tulang belakang dan tulang rusuk. Tulang belakang ini terdapat pada leher sampai tulang ekor atau tulang duduk. Dari atas kita lihat ada 7 ruas tulang leher. Di bawahnya lagi ada 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangkang, serta 3-4 ruas tulang ekor. Untuk tulang rusuk ada 3 bagian. Yang paling atas tulang dada ya, tulang dada dulu. Tulang dada yang paling atas ada bagian hulu, badan, dan taju pedang yang paling bawah. Untuk tulang rusuk ada 7 pasang rusuk sejati dan 3 pasang rusuk palsu. Juga ada 3 pasang rusuk melayang. Yang ketiga ada tulang pinggul. Ini terdiri dari yang atas tulang usus, yang tengah ada tulang kemaluan, dan yang bawah ada tulang duduk. Yang runcing itu ya, tulang duduk. Kalau kita lihat secara morfologi, untuk tulang pinggul ini, tulang wanita lebih besar dibanding dengan tulang pinggul pria. Gitu ya. Yang keempat, ada apendikular atas dan apendikular bawah. Untuk apendikular atas atau tulang anggota gerak atas dimulai dari pundak sampai jari-jari tangan ya. Di pundak depan ada tulang selangka, di belakang ada tulang belikat. Terus untuk tulang lengan atas itu ada 1 bonggol tulang panjang. Di bawahnya lagi ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan.
Untuk apendikular bawah, kita lihat ada tulang paha yang bagian atas, ada tulang tempurung lutut, bawah lagi ada tulang kering yang depan, dan yang belakang ada tulang betis. Ke bawah kita lihat ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Untuk bahasan kita selanjutnya, setelah kita membahas tentang tulang, kita bahas tentang sendi. Sendi adalah hubungan antar tulang atau disebut juga artikulasi. Ada 3 sendi. Yang pertama adalah sinartrosis atau sering disebut sebagai sendi mati. Jadi tidak ada gerakan sama sekali. Contohnya ada di tulang tengkorak. Kedua, amfiartrosis itu adalah sendi kaku, di mana di sini adanya sedikit sekali gerakan. Contohnya pada tulang kering dan tulang betis, sekaligus tulang belakang. Yang ketiga, diartrosis adalah sendi gerak yang memungkinkan adanya banyak sekali gerakan. Ada 6 sendi di sini ya. Sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Kita bahas lebih lanjut ya. Macam-macam sendi gerak. Yang pertama adalah sendi putar. Terdapat di leher. Kita contohkan leher kita bisa memutar. Yang kedua sendi engsel. Adanya gerakan membuka dan menutup seperti pintu. Terdapat pada siku tangan, juga lutut. Jadi buka, tutup. Itu namanya sendi engsel. Ketiga, sendi pelana. Ada pada ibu jari, ya, adanya sedikit sekali gerakan. Yang keempat, sendi peluru. Ada pada paha atas, jadi memungkinkan adanya gerakan melingkar. Juga lengan bagian atas, ya. Contohnya di situ. Yang kelima, ada sendi gulung pada pergelangan tangan kita, contohnya. Yang keenam, ada sendi geser, itu sedikit sekali memungkinkan gerakan, yaitu di telapak kaki. Untuk bahasan yang ketiga, kita bahas tentang otot. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Ada 3 otot pada manusia. Yang pertama adalah otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita bahas yang pertama, otot polos memiliki ciri-ciri berbentuk gelondong selnya, inti 1 di tengah, dan terdapat di lambung atau sistem-sistem yang ada di dalam tubuh. Sehingga gerakan otot polos ini adalah gerak tidak disadari atau gerak tidak sadar. Pada otot lurik, kita lihat cirinya, intinya banyak, terletak di tepi, berada pada organ tangan dan kaki atau rangka, sehingga gerakannya adalah gerakan sadar. Yang ketiga, otot jantung. Bentuknya bercabang, inti di tengah dan banyak, serta letaknya pada organ jantung. Sehingga gerakan otot jantung ini adalah gerak tidak sadar. Sifat kerja otot. Sifat kerja otot pada manusia itu adalah antagonis, di mana ketika di sini dicontohkan ada otot bisep dan otot tricep. Ketika otot bisep berelaksasi, maka otot tricep berkontraksi. Gambar sebelahnya lagi, yang kedua, ketika otot bisep
menggelembung atau berkontraksi, maka otot trisep relaksasi. Kelainan-kelainan penyakit pada tulang. Ada kelainan penyakit fraktura atau patah tulang. Ada osteoporosis atau rapuh tulang. Ada fisura atau retak tulang saja. Mungkin saat terjadi kecelakaan bisa jadi ya. Yang bawah ada kelainan tulang lordosis. Jadi tulang belakangnya ini tegak memaju ke depan ya. Ada skoliosis, tulangnya membentuk huruf S pada tulang punggungnya. Dan ada kifosis, tulang punggungnya membungkuk. Jadi kelainan tulang ini bisa juga terjadi karena kebiasaan buruk kita. Untuk kelainan otot ada hipertrofi atau otot membesar. Bisa juga sampai keluar ya. Kalau keluar, otot yang sampai keluar disebut varises. Ada atrofi, itu otot tulang mengecil. Bawah ada gambar stiff atau kaku leher. Ada juga tetanus ya. Ini disebabkan oleh virus yang mengenai otot. Baiklah anak-anakku, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.